Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Saroupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri tembok Fort Rotterdam Makassar. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Malam itu, langit Makassar tampak gelap pekat. Awan menggantung rendah, menutupi cahaya bulan yang biasanya menerangi sudut-sudut kota. Di tepi pantai, benteng Fort Rotterdam berdiri kokoh, megah namun penuh aura misteri. Dinding-dinding batu tua yang telah berdiri ratusan tahun itu seolah menyimpan berjuta cerita, baik yang terang maupun kelam. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 oleh Kerajaan Goatalo, sebelum akhirnya diambil alih oleh penjajah Belanda. Banyak yang percaya bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang tak terungkap, jejak-jejak sejarah yang tak hanya tercatat di buku, tetapi juga terukir di dunia tak kasat mata. Namun, bukan hanya sejarah yang membuat Fort Rotterdam menjadi perhatian. Banyak kisah menyeramkan yang mengelilinginya. Orang-orang berbicara tentang suara langkah misterius di malam hari, pintu-pintu yang terbuka dengan sendirinya, dan bayangan-bayangan samar yang melintas tanpa asal. Pada suatu malam yang sepi, seorang penjaga malam yang bertugas di benteng mendengar sesuatu yang aneh. Langkah-langkah berat terdengar di lorong yang seharusnya kosong. Ia tahu bahwa tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. Dengan senter kecil di tangan, ia berjalan perlahan menyusuri lorong panjang yang gelap itu. Angin dingin berhembus dari arah tak tentu. Lampu senternya bergetar seiring dengan gemetar tangannya. Ketika ia mendekati sebuah ruangan bekas penjara bawah tanah, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Sepi. Sunyi. Ia menyorotkan senter ke dalam ruangan. Dinding-dinding batu yang dingin dan lembab tampak kosong. Namun, di sudut ruangan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bekas darah kering yang membentuk jejak tangan. Jejak itu terlihat baru, seolah-olah seseorang baru saja menyentuh dinding tersebut. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kembali terdengar, kali ini di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tak ada apa-apa. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, tetapi ketika ia berjalan kembali ke arah pintu keluar, ia merasa seperti sedang diawasi. Kisah ini tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang wisatawan yang sedang mengunjungi benteng mendengar suara-suara aneh di salah satu lorong yang tertutup untuk umum. Ia mendengar suara seperti rintihan dan tangisan pelan. Penasaran, ia mendekati pintu kayu tua yang menghalangi lorong tersebut. Ketika ia mencoba mengintip melalui celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berjalan di dalam lorong gelap itu. Bayangan itu bergerak perlahan, namun langkahnya tidak mengeluarkan suara. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia mencoba membuka pintu tersebut, namun pintu itu terkunci rapat. Ketika ia mencoba mengintip melalui celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berjalan di dalam lorong gelap itu. Bayangan itu bergerak perlahan, namun langkahnya tidak mengeluarkan suara. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia mencoba membuka pintu tersebut, namun pintu itu terkunci rapat. Tiba-tiba, suara tangisan berubah menjadi tawa pelan yang dingin dan menyeramkan. Wisatawan itu mundur dengan cepat, tubuhnya gemetar ketakutan. Ketika ia berpaling untuk berlari keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangan panjang itu kini berdiri tepat di belakangnya, meski lorong itu masih tertutup rapat. Di salah satu ruangan utama benteng, terdapat sebuah lukisan tua yang menggambarkan suasana benteng di masa lalu. Lukisan itu sering menarik perhatian pengunjung karena detailnya yang sangat nyata. Namun, seorang pemandu wisata pernah bersumpah bahwa ia melihat sesuatu yang tak wajar pada lukisan itu.
Ketika ia sedang menjelaskan sejarah benteng kepada sekelompok wisatawan, ia melihat salah satu sosok dalam lukisan itu bergerak. Sosok itu, seorang pria berpakaian seragam tentara kolonial, tiba-tiba memalingkan wajahnya ke arah mereka. Para wisatawan yang lain juga melihatnya. Mereka berteriak dan berlari keluar dari ruangan tersebut. Ketika pemandu itu mencoba menenangkan dirinya dan kembali memeriksa lukisan itu, sosok dalam lukisan itu kembali seperti semula. Namun, tatapan pria itu seolah menyiratkan peringatan, jangan coba-coba mengusik ketenangan di tempat ini. Hingga kini, misteri benteng Fort Rotterdam tetap menjadi cerita yang hidup di tengah masyarakat. Apakah tempat ini benar-benar dihuni oleh arwah-arwah dari masa lalu? Ataukah ini hanyalah ilusi dari imajinasi yang dipengaruhi oleh sejarah kelamnya? Yang pasti, setiap malam, ketika angin berhembus melewati dinding-dinding tua benteng, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius terus menjadi bagian dari cerita Fort Rotterdam. Jika suatu saat Anda berkunjung ke sana dan merasakan sesuatu yang aneh, ingatlah, mungkin itu bukan hanya angin yang menyentuh Anda. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.